sutradaranya, penulis, produser, eksekutif produser, dan juga yang lainnya juga akan hadir. Hai Ibu, selamat, ini sore ya kayaknya ya, sore. Silakan Ibu boleh menempati singgasana Brahma Kumbaranya. Pak Yunka dari Maxima Pictures, everybody. Berikutnya sutradara kita pada hari ini ada Mas Rudi Sujarwo. Jelas banget karena di film yang kemarin, serah Pak, sini Pak, boleh Pak. Iya, aku main sedikit di filmnya dia langsung ngeliat aku gitu. Semoga dia notice sama aku gitu loh. Kita ada penulisnya juga di sini, ada Mbak Lele Laila. Hai, kita ketemu ya Mbak ya kan? Dan juga dari Maxstream ada Mas Agung. Nah, Mas kita ketemu lagi. Dan now please welcome yang pertama. Ini idola aku sepanjang masa. Aku ngefans banget sama dia, sumpah demi apapun, beneran deh. Aku berhasil foto sama dia ya. Ada, aku bilang aja Mbak Happy Salma. Oh my god. Lebih kan kita bestie. Mbak Happy, aku boleh salaman gak sih? Oh my god, finally ketemu. Yes. Ah, di situ boleh. Bebas-bebas aja pokoknya. Lalu ada, ini juga nih aku bilang rising star ya sini ya. Ada Flavio Xaviera. Ini kayak sukses banget nih. Ini aku amazed banget loh beneran deh. Hai, apa kabar cantik? Baik ya. Lalu silakan duduk boleh? Iya. Lalu ada Azela Putri. Hai. Kok aku deg-degan ya hari ini ya, karena ketemu orang hebat loh, beneran deh. Serius deh. Lalu ada Chico Kurniawan. Ini fanbase-nya banyak nih. Fanbase-nya banyak nih. Ya kan? Yes. Hai Chico. Ayo di mana? Silakan menempati tempat duduk yang disediakan. Lalu ada Mr. Nugi. Nah, ini bawanya pengen nyanyi aja kalau dia nih. Ya kan? Hari ini dia bilang katanya, gue nggak naik sepeda kado hari ini gitu kan. Lalu ada Oni Seroja Hafiz. Yes, Hafiz Pak Hafiz ya. Oke, Oni Seroja. Oh, kakak cantik. Apa kabar? Yes. Dan juga ada, ini juga salah satu penyanyi senior favorit aku. Ada liriknya, Andai Aku Jadi Orang Kaya waktu itu ya. Opi Adaresta. Andai, aku ngefans loh sama dia beneran. Yes. Dan ini adalah ibu dari segala ibu buat aku. Ibu segala ibu. Ada Ibu Jayang Senur. Yes. Apa kabar sih Ibu cantik? Dia maunya dipanggil Ibu cantik gitu katanya. Ya Bu ya. Ya, dan juga ada ini juga nih bisa dibilang salah satu pemain yang buat aku tuh dia akhirnya comeback juga ke sini ya. Hadir juga di film keren ini. Septia Dwi Cahyo. Wih. Teater udah. Iya pantomim udah, teater udah, sinetron. Ketemu dengan Mas Rudi sebagai sutradara, kita sudah sepakat bahwa film ini adalah film drama tetapi bernuansa horor. Betul ya Mas ya? Gitu. Mungkin saya nggak akan panjang lebar. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada para cast, artis-artis yang sudah bermain baik di film ini, juga kepada Mas Rudi yang juga sudah membuat film ini sangat baik, dan saya percaya ini kayaknya salah satu karya terbaik Mas Rudi ya di iya. Waktu itu syaratnya adalah ceritanya harus apa yang gue deket. Oke. Dan Primbon itu di keluarga gue dari gue kecil tuh memang sebenarnya waktu itu sama Yunka sih berbagai macam cara kita untuk bikin film horor kan ya. Dan gue bilang sama dia, bikin Primbon aja deh karena gue deketnya sama Primbon. Karena dari kecil gue kan tumbuh dengan kejawen dan segala macam. Gue juga diruat waktu itu. Karena kalau gue bikin yang karakter yang lain, hantu-hantu yang lain dan segala macam, gue nggak deket, gue nggak pernah kenal sama mereka juga. Susah jadi yang mau bikinnya gimana. Jadi gue berusaha untuk bikin yang deket dulu secara kultural dan secara karakter. Dan supaya gue bisa ngembanginnya nanti di pemain-pemainnya, karakternya gimana, nanti gimana mereka dan segala macam. Tapi kalau buat gue sih sebenarnya horor itu kan genre ya, bajunya ya, rasanya. Tapi menurut gue ini adalah perjalanan spiritual seseorang.
Nah, itu yang gue bawa ke sini gitu, sebagaimana bahwa nanti perjalanan spiritualnya kan di Al-Quran juga ada kan, dunia gaib, dunia nyata segala macam. Jadi sebenarnya tinggal masalah bagaimana mereka menghadapi sesuatu yang mungkin di antara gaib dan nyata atau gaib atau segala macam, karena emang ada gitu loh. Itu yang kita coba angkat, dan untungnya Lele juga dengan dahsyat bisa memberikan ide yang luar biasa dan ngembangin ceritanya menjadi sesuatu yang gue nggak pernah pikir malah. Karena kan begitu banyak kita bisa bikin tentang primbon gitu. Tapi Lele punya ide yang cukup luar biasa, yang simple tapi menurut gue itu terjadi di setiap keluarga Indonesia. Gimana tradisi, kepercayaan yang hal sepele sebenarnya, tapi justru itu yang kenapa manusia itu yang kadang-kadang kita arisan bisa bareng-bareng, tapi sebenarnya habis itu kita nggak benar-benar secara hati dan bareng-bareng. Kita ketemu, kita say hi, kita pelukan segala macam. Gimana kabarnya, baik-baik, lu sehat banget, anaknya lucu ya, tapi di belakang kita ngomongin lain. Dan itu so family thing gitu loh. Dan menurut gue itu seru ya kalau kita explore ini dan menjadi sesuatu yang bisa menakutkan juga di satu sisi, tapi juga bisa mengharukan di satu sisi. Karena menurut gue tetap yang kita ceritakan manusia. Nah itu yang gue ini sih. Aku waktu pertama kali ditawarin primbon sama Pak Yunka dan habis itu sutradara di Sejarah, seru di Sejarah nih, zaman aku SMP, SD malah, aku udah nonton filmnya dia, SD, aku udah nonton filmnya, seriusan sama Mas Dri, jadi kayak excited banget sebenarnya, dan begitu ketemu sama beliau dan sama Pak Yunka kita meeting gitu, kita begitu primbon, aku inget banget Mas Rudi langsung ngasih buku primbon, inget ya Mas Jan, ngasih buku primbon ke saya, terus habis saya baca kita mau bawa apa ya gitu, terus kita based on karakter dan lain-lain, sampai akhirnya tercetuslah sebuah statement waktu itu, gimana kalau sebenarnya bukan cuma tentang primbonnya, ini tentang kepercayaan yang ada dalam diri manusia gitu, kepercayaan satu manusia dan manusia lainnya, dan ketika habis itu bentrokan kepercayaan ini yang lebih menakutkan daripada setan gitu kan, kayak apa aja sih yang lebih menakutkan daripada setan, makanya kenapa akhirnya kita taruh nih seorang ibu di tengah keluarga laki-laki kan. Nah waktu itu saya baru nikah, jadi berbeda percayaan sama keluarga laki-laki itu sebenarnya menakutkan ya. Jadi kayak boleh mas aku masukin itu ya kan, ya kayak jadi menantu tuh ternyata serem ya gitu, maksudnya jadi menantu di tengah keluarga orang tua ini agak-agak lumayan menyeramkan gitu kan, jadi kayak boleh nggak ya kita cuma tentang setannya aja nih gitu, jadi menarik banget untuk kemudian meramu cerita yang habis itu bukan, karena kan horor benar kata Mas Rudi tadi, dia cuma selimut kan, dia cuma bagian dari selimut menyelimuti si genre ini gitu. Nah kita harus tahu nih siapa sih orang yang dalam selimut ini, nah akhirnya kayak perjalanan itu lebih ngomongin itu sih. I see. Nah sedikit gak awalnya gitu, kalau aku kan dulu kan jalan-jalan di mall ya, jalan-jalan di mall, Mas Rudi bilang, wah cocok nih kata gitu, aku diajak main film gitu. Kalau Flavio sendiri waktu itu gimana tuh prosesnya tuh bisa sampai akhirnya bisa ikutan terlibat di Primbon ini? Sebenarnya pertama kali itu aku dikenalin sama Kak Butet, yaitu casting directornya, sama temanku sendiri, dan waktu itu kita main ke kantor Maxima. Habis itu di sana langsung ketemu sama Om Rudi sih. Terus aku agak bingung gitu sebenarnya. Tapi aku soalnya nggak bisa ngomong gitu sama Om Rudi. Sama. Jadi beberapa hari gitu selama reading, selama kita syuting, aku tuh sempet canggung banget sama Om Rudi sampai akhirnya belakangan ini baru kita bisa cair gitu. Nah, itu nanti aja. Ya pokoknya abis itu aku ketemu sama cast yang lain juga, sama Om Lugi, abis itu sama Tante Oni juga, yang lain-lain. Abis itu kita juga sempat meranin satu scene gitu. Terus akhirnya tiba-tiba besoknya aku udah oke aku main di sini gitu, dan aku baca dari skenario-nya itu aku bener-bener senang banget, dan aku juga amazed banget karena aku juga maksudnya senang aku bisa dipercayain untuk main sebagai Rana di film ini gitu. Wow, tapi kaget gak? Endingnya lah kamu jadi hantu gitu loh. Kaget gak kira-kira dikasih peran langsung hantu gitu? Sebenarnya aku lebih kagetnya karena aku memainkan dua kehidupan yang dimana satu kehidupannya aku belum mengalami karena aku masih hidup ya. Oh, kamu tanya aku cenayangnya, aku yang pegang pintu. Itu jadi tantangan aku sendiri sih. Jadi aku banyak tanya juga sama Om Rudi, sama cast yang lain juga gitu. Jadi banyak sharing juga sih.
Oke. Oh gitu. Oke, bisa cerita nggak ke kita nih dapat karakter seperti ini gitu kan, dengan juga pastinya ya udah lumayan sering lah pasti bermain dengan bintang-bintang yang ada di sini ya. Perbedaannya apa sih dari segi cerita, dari kenapa kamu mau terlibat di film Primbon ini? Prosesnya kali ya, maksudnya Mas Rudi itu benar-benar natar. Enggak, bukan natar. Jadi kita diskusi panjang banget pada saat itu karakternya mau diarahin kemana sih sebenarnya gitu, maksudnya karakter aku sendiri gitu. Menarik banget soalnya rasanya kadang tuh horor tuh jauh sama perasaan manusianya gitu kalau aku nonton gitu maksudnya. Tapi ini tuh rasanya tuh deket karena rasanya Mas Rudi sangat amat clear mau ini tuh sebuah drama dan ya pas aku mainin ternyata oh gini ya. Bahkan pada saat tag tuh kita masih diskusi. Cik ini kayaknya start emosinya nggak di sini deh. Ini kayaknya si Janu tuh nggak mau kesini deh, tapi kesini gitu. Jadi it's a wonderful proses gitu. I see. Oke, baik. Ambil peran di sini dan juga bisa cerita nggak untuk peran Ibu Yayang sendiri itu seperti apa? Saya nggak tahu peran saya jadi apa. Pokoknya Rudi Sudjarwo, aja udah. Pokoknya nama Rudi Sudjarwo, blok udah gitu ya. Prioritas lah pokoknya ya. Begitu saya dihubungi oleh Butet, nggak salah ya. Ini film nih Rudi Sudjarwo, yes, oke. Tentang apa nggak tahu, judulnya aja gue nggak tahu, ya aja udah. Pokoknya terima ya. Ternyata emang bagus karena sutradara yang punya visi dan misi pasti bagus hasilnya. Oh, itu begitu. Jadi sudah nggak usah dipertanyakan lagi. Benar. Oke, siap. Makasih Bu. Azela Putri, silakan. Iya, Azela boleh cerita nggak peran kamu sini sebagai apa dan gimana nih? Ada cerita sedikit nggak tentang kita? Oke, peran aku di sini berperan sebagai Tari, yaitu adiknya hantu satu ini. Rana. Dan lumayan roller coaster ya emosinya Tari di dalam film ini, kayak dari awal yang dia merasa tidak dianggap dengan satu keluarganya yang tidak dicariin, yang ya lumayan dibilang kayak anak yang apa ya, dibilang tuh apa? Outcast yang nggak diperhatiin. Jadi kayak itu perjuangannya Tari untuk bisa dianggap dengan keluarga kali ya. Oh, ada perbedaan gitu ya, ada perbedaan rasa kasih sayang gitu ya, treatmentnya berbeda ya. Seperti biasa adik kakak kan ada yang special kid, ada yang disayang banget, ada yang enggak gitu Iya, ya. iya. Walaupun aku anak tunggal, tapi aku di sini merasain banget punya kakak, dan kita tuh bener-bener rasa adik kakaknya tuh kuat banget selama di syuting. Aku udah bener-bener kayak ada dia. Terus satu keluarga ini udah berasa kayak keluarga aku, dan dibantu juga sama Om Rudi. Nice. Gitu Boleh deh. thank you. Boleh kasih ke Nugi. Di film kali ini seorang idola kita. Yes. Anak 90s semua kenal seorang Banget ya. Aku setuju. No debat. Sekarang juga. Sekarang selamanya dia mah. Hebat kamu. Forever. Saya kenal sosok Happy, seseorang yang udah punya track record panjang dari seni peran di film juga, di teater juga, terus juga punya ketertarikan dengan budaya. Jadi pada saat saya disinkronkan dengan Happy, jujur aku agak kurang pede. Karena dulunya saya kan anak di bawah bayang-bayang underground ya, maksudnya anak rock. Kalau dia kan anak yang udah bukan mainstream, lebih kinclong lah. Classy Nah, gitu. iya. Tapi begitu dipertemukan dari pada saat sesi kita readingnya gayanya Rudi Sudjarwo, readingnya tuh nggak pernah baca kan, langsung baca satu sama lain, bukan baca kertas. Itulah readingnya Rudi Sudjarwo, cuman suruh ngeliat, habis itu ayo. Nah disitulah aku ada chemistry yang ternyata memang saya nggak bisa pungkiri bahwa sosok Happy ini punya magnet untuk menarik teman mainnya untuk lebih menyelami. Dan ini yang aku rasain waktu aku kolaborasi dengan Happy, padahal mungkin aku belum pernah beradegan sedemikian intens sama Happy, tapi yang entah gimana, mungkin kalau saya bilang kalibernya tuh udah ngeri lah. Jadi pada saat dia kemudian ditunjuk jadi istri saya menyemangati diri, bisa lah kan Happy udah jago gitu loh. Karena buat saya belum pernah ngalamin situasi, apalagi ini film. Jujur saya cuman seperti Ibu Yayang,
saya udah pernah punya pengalaman kerja bareng sama Rudi Sudjarwo dengan Maxima dan itu nagih jujur nagih. Nggak tahu kenapa sih. Teman-teman main itu selalu menjadi sesuatu yang sifatnya saling nguatin dan di sini saya nemu lagi ajaib lagi dengan sosok Mas Rudi Sudjarwo yang juga mempertemukan kita semua sampai akhirnya aku yang tadinya nggak pernah punya pengalaman bisa bermain dengan orang-orang senior, lagi ada kakak Yayang yang mungkin kalau misalnya kita tadi dibilang dingin itu memang nggak dibuat-buat ya, kalau ngomong lo nggak lucu, nah misalnya nggak nyambung, Saya sering kena. kan? Tapi ternyata itulah yang kita rasakan pada saat kita bersinergi satu sama lain jadi karakter. Aku suka banget di film ini dipercaya menjadi satu sosok yang ada di tengah-tengah konflik, di mana saya mewakili keluarga Primbon, istri saya anti Primbon. Nah disitulah yang aku benar-benar diajak untuk bersinergi sama seorang Happy Salma yang menurut saya jempol semualah keluar. Thank you banget. Luar biasa loh. Nah, tapi tetap aktif di dunia seni ya. Oke, akhirnya comeback lah di film Primbon ini. Ya kan gitu loh. So, apa yang memutuskan Anda asik loh kayak di hakim ya jadinya ya. Ikut terlibat di film Primbon ini dan kenapa mau gitu loh. Silakan. Yang pasti saya mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena memang sudah diberikan. Saya percaya bahwa karakter yang akan menghampiri pemainnya gitu. Dan saya mengucapkan terima kasih buat Butet, Rudi Sudjarwo, Pak Yunka, Maxima, Cakra Film dan semua cast yang sudah bekerja sama. Saya lebih pada bahwa momen kebersamaan yang saya butuhkan gitu ya, karena ada beberapa kali bermain itu ya peran acting ya begitu aja. Tapi yang lebih mahal dan lebih penting adalah keakraban kita semua. Itu yang jadi kenangan buat saya di setiap perjalanan yang saya kenang gitu. Jadi thank you for semuanya. Terutama buat penonton film Indonesia, mudah-mudahan bisa memberikan ini warna baru. Yes. Terus ya mudah-mudahan saya juga diberikan lagi kepercayaan karakter-karakter yang lain. Amin. Ini salah satu ini sebenarnya. Cocoknya buat penutup nih. Bukannya udah kelar, saya selalu paling ujung, paling terakhir. Oh masih, ini gong ada, gong satu. Gongnya ada. Masih. Jadi ini Rudi sutradara kedua yang minta saya untuk memainkan karakter yang normal-normal aja. Biasanya saya yang abnormal. Itu banyak karakter-karakter. Terakhir sebelum Primbon ini ada di Mangkujiwo itu saya jadi bungkuk terus dagu gitu ya. Jadi banyak apa unsur-unsur yang unik gitu. Rudi yang sutradara kedua, enggak Seth, lu mau natural aja gitu, seperti Pak D Basuki ini. Ya boleh lah. Ya, oke. Aku tumbuh dengan lagu-lagu Anda. Yang mana tuh? Ada gadis kecil berlari gitu-gitu kan. Apa kan? Bidadari Badung. Parah, aku Sekarang Badung. Bidadari udah insaf. Oh, udah insaf. Jadi apa sekarang? Ya tetap bidadari ya. Oke, Bobby, ini aku kurang tahu sebenarnya untuk profil Bobby di perfilman, tapi aku ngelihat ini kayak the first banget aku tahu Bobby terlibat di film Primbon gitu loh, dan juga bisa bilang ini satu buah karya juga di luar nyanyi yang aku tahu gitu loh. Bisa dikasih tahu nggak kenapa mau ikut dan juga perannya apa di sini dan why secara detail dan bijaksana? Ya, jadi terima kasih sudah pada datang. Saya mau ceritain di bulan Desember tahun kemarin tiba-tiba kring gitu kan, kring. Halo? Pager. Umurnya Pager ngerti gue ya. berbunyi. Ketahuan umur. Jadi, halo, ini Opi ya. Ternyata yang telepon Butet. Itu Butet. Ini dia nih orangnya. Paling best nih. Terus dia bilang gue dapat nomor lo dari Iwa gitu kan. Kak, dia manggilnya Kak, kakak mau nggak Kak main film? Film apaan? Film horor, filmnya Rudi gitu kan, Rudi Sudjarwo gitu. Terus kalau gue pikir ini adalah rezeki, ya kan? Rudi tuh pokoknya siapalah kalau yang ditawarin Rudi itu pasti melihat bahwa ini adalah rezeki sama gue. Jadi sebelum ABCDEFG, sebelum nanya-nanya lebih lanjut, gue udah oke duluan gitu kan. Kita MLM. MLM.
Jadi singkat cerita, saya datang casting, ngobrol-ngobrol sama Rudy juga teman lama. Jadi memang tahun 98 saya pernah main film Kuldesak waktu itu ya kan. I remember that. Terus tapi memang perannya waktu itu memang perannya sebagai Opi, si Bidadari Badung tuh. Jadi nggak rasanya nggak acting gitu. Oke. Nah yang sekarang ini memang di drill. Memang seperti teman-teman lain, menariknya film ini adalah proses. Rasanya saya baru pertama kali ini ikut proses reading, kemudian ngedrill emosi yang akan ditampilkan kan di drill dulu sehingga kita tahu mengenali oke, berarti emosi seperti ini gitu kan. Dan proses-proses reading, proses-proses syuting juga buat saya itu adalah sebuah rangkaian yang pengalaman yang sangat berkesan buat saya. Kalau saya perannya di sini adalah adiknya dari nomor 1 itu kan Bude Kepeta. Bude Kepeta. Bude Sepuh nomor 1, kemudian yang nomor 2 Bude Ning, nomor 3 saya Bude Sri, kemudian nomor 4 adik saya yang bungsu Banyu. Kurang lebih seperti itu. Kalau saya perannya memang karakternya adalah ikut-ikutan. Ikut aja deh pokoknya Bude Sepuh ngomong apa ikut, terus dramatis gitu loh, dramatis terus agak-agak iya aja, kurang lebih seperti itu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Oke, wah keren nih dia nih. Mbak Evi, aku belum tahu nih, aku nggak tahu ya. Aku belum pernah ngelihat Mbak Evi itu terlibat dalam satu buah karya film horor kalau aku bilang. Dan ini yang bisa aku bilang pakai, Happy Salma mau main film horor gitu loh. Ini serius, karena kan Ibu Happy Salma kan klasik gitu kan, gitu ya. Bener-bener anggun gitu kan. Setiap karakter dibawain pasti teng gitu, ya kan. Laris manis Tanjung Kimpul, dah aman lah pokoknya gitu. Why? Gitu loh, silakan. Aduh, makasih ya. Sama-sama. Oke, ketika saya tuh di telepon sama Butet ya dan casting directornya, terus dia kasih tahu PH-nya, sutradaranya, siapa tim yang terlibat, saya tuh bukan cuman mau sih, saya terharu gitu. Maksudnya terharu tuh gini, wah ini komposisi pemainnya, tim yang terlibat, saya respect juga sama PH-nya, dimana bagaimana merawat keaktoran yang begitu panjang ya, bisa ngumpul semua di sini dengan lintas disiplin yang berbeda-beda gitu. Ada penyanyi, Yayang, yang suaminya saya ngefans, saya selalu baca artikel-artikel Arifin Senur, dia sebagai guru saya juga. Lalu juga ada adik-adik yang saya pengen merasakan energi sama-sama dengan mereka. Lalu ada Nugi, saya tahu banget dia bukan cuma seorang penyanyi, dia tuh aktor menurut saya. Dan dia maksudnya saya pengen banget berdansa sama dia di depan kamera gitu. Jadi ini kesempatan yang langka buat saya. Chico juga, dia bintang baru yang melejit gitu, semua orang banyak ngomongin dia. Ada Kak Oni, aku nggak pernah membayangkan dia bermain gitu di film. Saya akan syuting sama dia, akan seperti apa ya gitu. Ini si Pak D juga, maksudnya biasanya ngelihatnya dalam ruang yang berbeda, akan bermain natural seperti apa ya gitu. Begitu juga Mbak Opi dan lain sebagainya, dan tentunya sutradara gitu. Jadi pasti saya dari awal bilang, oke, saya mau, tapi saya ada beberapa catatan ya, boleh nggak saya diskusi dulu gitu. Dan saya senang sekali Mas Rudy itu bukan mandor sama sekali. Dia adalah seorang sutradara yang memberikan sidik jari keaktoran di dalam karyanya. Dan buat saya itu kayak, waduh, saya sebagai pemeran gitu ya, merasa tuh dihargai bukan hanya sebagai komoditas gitu, tapi saya dihargai sebagai aktor, saya dihargai sebagai seniman, saya dihargai sebagai orang yang mendedikasikan pilihan hidup profesi kita di dalam dunia keaktoran gitu. Dan jadi buat saya ini kayak Mas Rudy bimbing saya ya, kasih saya masukan. Nah, jadi selama proses workshop, selama syuting itu saya itu benar-benar seneng banget, karena itu tadi kita tuh kayak bermain di dalam ruang-ruang peristiwa yang kita membangun bersama-sama. Jadi ketika tadi bilang ini kayak keluarga, jujur kayak keluarga, karena kita merasakan punya kontribusi di dalam film ini gitu. Jadi saya loh yang menciptakan gerakan ini, saya dialog ini kita yang menciptakan, dan tidak semua sutradara memberikan ruang itu. Jadi saya mau bilang thank you so much untuk Mas Rudy, untuk Mbak Lela juga yang mau diobrak-abrik naskahnya,
dan maksudnya mau memberikan ruang peristiwa kepada kita, sehingga saya yakin ya, saya udah ngintip sedikit filmnya. Apapun hasilnya film ini, soal laris atau tidak itu udah bukan urusan kita lagi ya, itu kan ada jodohnya. Tapi saya jujur saya bangga dan saya senang terlibat di dalam karya ini karena saya yakin ini adalah sebuah karya yang akan jadi kenang-kenangan kita yang akan kita kenang seumur hidup kita. Makanya Pak Yunka calling lagi ya.